Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik semuanya, setelah kita selesai pada bab lalu, yaitu bab 3 dengan tema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, pada bab ini saya akan membagi materinya dalam beberapa pertemuan karena mengingat materi pada bab ini terbilang cukup banyak. Jadi saya akan membaginya dalam beberapa pertemuan. Jadi pada pertemuan hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, saya akan menyampaikan materi tentang Al-Quran terlebih dahulu. Baiklah, kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu Al-Quran. Ada beberapa poin penting tentang Al-Quran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Yang kedua ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Langsung saja, yang pertama ada pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qira'a, yaqra'u, qira'atun, dan Qur'anan, yang artinya adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dalam bahasa Arab yang turun secara berangsur-angsur. Nah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini ditulis dalam bahasa Arab ya, dan ayatnya itu turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian di masa lalu pada zaman Nabi. Jadi turunnya ayat demi ayat dalam Al-Quran ini memiliki makna atas beberapa kejadian di masa lampau. Di dalam Al-Quran sendiri, surahnya itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang poin kedua, ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Di dalam sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum-hukum Islam, sehingga hukum-hukum Islam harus merujuk dan berpedoman pada Al-Quran. Kita sebagai manusia haruslah merujuk dan berpedoman dalam Al-Quran untuk segala hal yang akan kita lakukan agar kita tidak salah dalam melangkah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang akan membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai kitab yang akan membawa kebenaran bagi seluruh umat Islam di bumi, di dunia. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran ada yang bersifat rinci tanpa harus ditafsirkan karena maksudnya sudah jelas, dan ada juga hukum yang perlu ditafsirkan terlebih dahulu maksudnya agar tidak salah dalam pengertiannya. Poin ketiga ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama ada akidah atau keimanan. Pada bagian ini, hukum yang diajarkan adalah hukum yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang akidah atau keimanan seseorang yang tertancap kuat di dalam hatinya. Akidah tersebut adalah akidah yang terkait dengan keimanan terhadap hal-hal gaib yang terdapat dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab suci, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar Allah.
Yang bagian kedua ada syariah atau ibadah. Di dalam Al-Quran ada hukum yang mengatur tata cara beribadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesama makhluk Allah. Ilmu tersebut dinamakan ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih ini, semua hukum dijelaskan secara rinci. Adapun hukum-hukum yang dijelaskan pada hukum fikih ini adalah diantaranya hukum tentang bersuci dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, adapun penjabaran dari bagian syariah atau ibadah ini, yang pertama ada hukum ibadah. Pada hukum ibadah, di dalamnya diatur tentang bagaimana seharusnya seseorang melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan tuntunan. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada hukum muamalah. Dalam hukum ini, yang diatur di dalamnya adalah tentang interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum perdata, hukum warisan, politik, pernikahan, dan lain sebagainya. Pada bagian ketiga ada akhlak atau budi pekerti. Selanjutnya dalam hukum di dalam Al-Quran ada hukum yang mengatur tentang akhlak seorang manusia. Di dalam hukum ini Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada sesama manusia maupun kepada makhluk Allah lainnya. Jadi kita sebagai manusia itu harus berpedoman atau merujuk pada Al-Quran untuk segala hal yang akan kita lakukan. Jadi kita harus mengikuti semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran agar kita melakukan segala hal itu baik, tertata sesuai ajaran di dalam agama kita. Baiklah, sekian untuk materi pada hari ini tentang Al-Quran. Selanjutnya pada pertemuan kedua, yaitu minggu depan, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang hadis dan sunnah, hadis atau sunnah. Sekian materi pada hari ini. Saya Fitria Ramadhani selaku guru PKL dari UINSI Samarinda mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah melihat video ini, dan jangan lupa disimak. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada saya melalui Jabri atau bisa bertanya di WA grup yang sudah ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.